Perkenalkan, nama saya Rangga Prestia Perdana, NPM 0551 dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Geologi. Saya akan membacakan karya ilmiah yang berjudul Sesar Cimandiri. Pengertian sesar. Sesar adalah rekahan atau ketidakmenerusan suatu batuan yang telah mengalami pergeseran yang tegas sepanjang rekahan sebagai hasil dari pergerakan bumi. Sesar besar pada kerak bumi merupakan hasil dari pergerakan tektonik. Sesar tidak hanya terjadi pada satu patahan, melainkan terdapat beberapa patahan ataupun rekahan minor di sekitar patahan utama, sebagai efek dari pergerakan patahan utama atau disebut juga dengan zona sesar. Dalam buku Pusat Studi Gempa Nasional 2017 disebutkan bahwa 17 segmen sesar aktif yang dimiliki Indonesia adalah 295 sesar aktif. Dari 295 sesar aktif yang sudah dipetakan, 31 diantaranya berada di Pulau Jawa. Salah satu yang akan dibahas adalah zona sesar Cimandiri yang berada di Jawa Barat. Pengertian sesar Cimandiri. Secara geometri, sesar Cimandiri merupakan sesar atau patahan geser aktif sepanjang 100 km, memanjang mulai dari muara Sungai Cimandiri di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, lalu mengarah ke timur laut melewati Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Subang. Bentuk morfologinya terekam dalam bentang Teluk Pelabuhan Ratu hingga selatan kota Sukabumi, berupa kelurusan sepanjang lembah Cimandiri. Pergerakan sesar geser ini dapat terekam dari kenampakan pada bawah permukaannya. Jika diamati dari penampang bawah permukaan data seismik, maka akan nampak struktur bunga. Struktur bunga ini merupakan karena seretan dari pergerakan sesar mendatar. Struktur bunga ini terekam pada kawasan Pelabuhan Ratu yang telah diteliti oleh Pak D. Susilo Hadi pada tahun 2005 silam. Sesar itu bukan garis lurus. Kenapa tidak garis lurus? Karena segmen-segmennya memiliki pergerakan tersendiri, sehingga bentuk sesar ini tidak berbentuk garis lurus. Tahun 2007 lalu, Pale dan Bule di Geodesi pernah menceritakan bahwa sesar Cimandiri terbagi menjadi 5 segmen. Segmen pertama, Cimandiri Pelabuhan Ratu, Citarik. Segmen kedua, Citarik Candas Malang. Segmen ketiga, Cicerem Cirampo. Segmen keempat, Cirampo Pangleseran. Segmen kelima, Pangleseran Gandasoli. Lain lagi dengan hasil analisis dari Eyang Emi Suparka dan Pak Lek Bulek di ITB yang membaginya hanya menjadi 4 segmen saja. Segmen pertama, Pelabuhan Ratu dan Cibuntu. Segmen kedua, Padabenghar. Segmen ketiga, Cikundul dan Baros. Segmen keempat, Sukaraja. Keempatnya dibagi berdasarkan karakteristik morfologinya yang diamati secara langsung di lapangan. Selain itu, Eyang Emi juga membuktikan bahwa sesar Cimandiri ini memang masih berusia muda, yang menunjukkan bahwa proses tektoniknya lebih dominan dibandingkan dengan laju erosi. Pasalnya, berdasarkan penelitian bahwa sesar Cimandiri ini merupakan sesar atau patahan geser aktif, itu artinya potensi terjadinya gempa masih sangat kuat. Catatan gempa yang terjadi di sesar Cimandiri. Kabin Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dr. Daryono mencatatkan sedikitnya ada 10 gempa paling berdampak yang terjadi di Sukabumi sepanjang sejarah. Peristiwa yang tercatat sepanjang 1879 sampai tahun 2020. Daryono mencatat peristiwa pertama tahun 1879, gempa kedua terjadi pada 14 Januari 1900, bahkan gempa yang merusak ratusan rumah tersebut sempat disoroti oleh media Singapura. Disusul 12 tahun kemudian, tepatnya 21 Januari 1912, kembalinya terjadi gempa yang merusak rumah. Selanjutnya, gempa 2 November 1969, magnitudo 5,4, mengakibatkan banyak rumah roboh di Sukabumi. Kemudian, gempa 10 Februari 1982, magnitudo 5,5, mengakibatkan banyak rumah rusak dan 17 orang luka-luka di Sukabumi. Daryono melanjutkan, selanjutnya ada gempa magnitudo 5,1 yang cukup menyorot perhatian terjadi pada 12 Juli tahun 2000. Upaya pemantauan potensi, pemantauan aktivitas sesar, serta mitigasi. Dengan adanya fakta aktivitas sesar memicu terjadinya gempa bumi, kemudian gempa memberikan efek negatif bencana. Maka langkah pemantauan potensi dan usaha mitigasi bencana jelas penting sekali untuk dilakukan, sehingga diharapkan efek negatif yang dapat ditinggalkan oleh bencana tersebut dapat direduksi. Salah satu upaya yang
dapat dilakukan dalam rangka pemantauan potensi dan mitigasi bencana alam gempa bumi, yaitu melalui penelitian serta analisis aktivitas sesar berupa analisis mekanisme siklus dan tahap aktivitas sesar yang berujung pada gempa bumi. Siklus gempa bumi didefinisikan sebagai perulangan gempa. Beberapa penanggulangan yang bisa dilakukan. Yang pertama, sosialisasi terhadap warga yang tinggal di sekitaran lokasi petahan sesar Cimandiri. Yang kedua, edukasi tentang pembangunan tempat tinggal dan gedung tahan gempa. Yang ketiga, membuat bangunan yang memiliki fondasi awal yang kuat didukung dengan sensor gempa dan memiliki tempat titik kumpul evakuasi. Yang keempat, pembatasan pembangunan gedung tinggi. Yang kelima, memasang alarm sensor gempa bumi. Alasan saya menulis karya ilmiah yang berjudul Sesar Cimandiri karena seringnya gempa yang terjadi di wilayah tempat tinggal saya karena aktivitas Sesar Cimandiri itu sendiri. Oleh karena itu, saya memilih Sesar Cimandiri sebagai judul saya. Terima kasih.